Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar ini sedang hangat dibicarakan di ruang publik. Ada yang setuju dan juga ada yang tidak, yang mana diuraikan bahwa Presiden Indonesia akan tiba di Israel besok. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, di dalam gambar ini juga ada Pak Prabowo Subianto, dan diuraikan bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatukan kedua tangannya saat mengakhiri pidatonya di sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ucapan Shalom. Lalu kemudian di sini diuraikan lagi bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan tiba besok di Israel. Yang ini merupakan kunjungan pertama seorang kepala negara dari Jakarta ke negara tersebut. Maksudnya adalah ke Israel, menurut sumber yang mengetahui detailnya. Lebih lanjut lagi diuraikan bahwa Subianto menyebut Israel dengan istilah yang hangat dalam pidatonya di PBB pada bulan September dan mengakhirinya dengan mengucapkan kata Shalom. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sudah direspon oleh Kementerian Luar Negerinya kita. Tapi mari sama-sama kita lihat dulu Bapak Ibu mengenai pro dan kontranya, dan kita sama-sama seperti yang ada di layar, bagaimana sih sebenarnya sikap politik luar negeri kita, teman-teman. Mari lihat di sini ya. Diuraikan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yang berarti Indonesia itu tidak terikat pada salah satu blok kekuatan manapun, namun secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah internasional demi kepentingan nasional dan juga untuk mewujudkan perdamaian dunia. Prinsip ini diwujudkan melalui kemerdekaan dalam mengambil keputusan, aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan juga ASEAN, menjaga hubungan bilateral serta berkontribusi dalam penyelesaian konflik. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, ini penyelesaian lebih spesifiknya. Bebas artinya adalah Indonesia berhak untuk menentukan sikap dan kebijakannya sendiri dalam hubungan internasional tanpa terikat pada satu kekuatan tertentu. Ini memungkinkan Indonesia untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan aktif adalah Indonesia secara proaktif terlibat dalam upaya untuk mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini diwujudkan melalui partisipasi dalam forum internasional dan juga upaya-upaya dalam keterlibatan ketika menyelesaikan sebuah konflik. Lalu bagaimana dengan implementasinya dalam kebijakan luar negeri? Diuraikan bahwa partisipasi aktif di forum internasional. Indonesia aktif dalam organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB dan juga ASEAN, serta berpartisipasi dalam isu-isu global untuk mewujudkan perihal perdamaian, juga mengenai lingkungan dan juga perihal hak asasi manusia. Lalu kemudian berkaitan dengan hubungan bilateral, Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa memihak pada blok tertentu, dengan fokus pada kerjasama ekonomi, budaya, dan juga pendidikan. Lalu kemudian teman-teman di sini lagi diuraikan lebih lanjut bahwa peran dalam penyelesaian konflik, Indonesia berperan sebagai mediator dan penengah dalam konflik. Ini teman-teman ya, berperan sebagai mediator dan penengah dalam konflik, baik di dalam negeri maupun juga di kancah internasional. Lalu kemudian Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan kemerdekaan dan kedaulatan, Indonesia selalu menjaga kemerdekaan dan kedaulatannya serta tidak memihak pada blok manapun, terutama pada masa perang dingin. Nah Bapak Ibu sekalian, kira-kira selama ini kita ketika menyuarakan perihal yang terjadi antara Israel dan Hamas di Gaza itu, kira-kira apakah sudah seperti yang diuraikan di sini, tidak memihak pada blok manapun? Menurut teman-teman, Bapak Ibu sekalian gimana? Lalu kemudian teman-teman diuraikan di sini ya bahwa perannya dalam upaya ataupun dalam keterlibatan untuk menyelesaikan konflik itu adalah Indonesia berperan sebagai mediator dan penengah dalam konflik. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau bangsa ini mau ikut mendamaikan negara lain yang sedang berkonflik dengan pihak lain, berarti kan kita harus berada di tengah. Yang namanya mediator kan tidak mungkin dan tidak boleh berpihak kepada salah satu di antara keduanya. Harus posisinya adalah netral, namanya juga mediator ya, ataupun penengah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kira-kira implementasi seperti ini ketika beberapa waktu belakangan selama 2 tahun terakhir ini, konflik antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza yang terjadi cukup lama ini, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apakah ini sudah terimplementasikan? Ini juga masih menjadi tanda tanya Bapak Ibu. Bahkan perihal dikabarkannya ya Bapak Ibu sekalian, meskipun ini sudah dibantah ya, sudah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri bahwa itu katanya tidak benar Bapak Ibu. Pak Prabowo mau datang ke Israel, itu katanya tidak benar. Dan tapi sebenarnya poin pentingnya adalah
benar yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ketika hadir dalam sidang PBB itu, memang kalau mau menjadi negara yang ikut berpartisipasi untuk mewujudkan perdamaian di sana, ya kan kita harus bisa mengenal kedua belah pihak. Kalau misalnya kita ingin mendamaikan, ya, tapi yang satu dibela, yang satu dikecam, bagaimana sikap seperti itu Bapak Ibu? Agak susah untuk kemudian kita bisa terlibat secara aktif dalam rangka berkontribusi untuk terwujudnya perdamaian. Pasti susah Bapak Ibu. Makanya ketika beberapa hari yang lalu ketika adanya penandatanganan perdamaian di Gaza dan Pak Prabowo hadir di sana, saya sangat mengapresiasi itu Bapak Ibu. Karena ini langkah yang luar biasa yang diambil oleh Pak Prabowo Subianto. Beliau menunjukkan komitmen dan sebuah tekad bahwa seharusnya negara kita itu ya berada pada posisi yang tidak berpihak kepada manapun, supaya kita bisa kemudian lebih luasa berkontribusi untuk terlibat dalam mewujudkan perdamaian. Karena pada akhirnya kan yang akan juga mendapatkan manfaatnya ya kedua belah pihak. Dan luar biasa juga teman-teman, saya lihat itu ya, masyarakat yang ada di jalur Gaza ini Bapak Ibu sekalian, mereka kan karena ini konflik sudah selesai, sudah gencatan senjata Bapak Ibu, sudah berdamai. Saya lihat beberapa postingan itu Bapak Ibu ya, banyak ya ketika pesta itu Bapak Ibu ya, bukan pesta ya, tapi semacam sebuah perayaan ya, karena ini akhirnya berakhir setelah sekian lama. Wah Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi sangat senang ya melihat masyarakat yang ada di jalur Gaza kemudian bergembira, juga masyarakat yang ada di Israel juga bergembira. Jadi Bapak Ibu sekalian, sama-sama kedua belah pihak kembali merasa aman, kembali merasa nyaman. Nah kalau saya sih melihatnya seperti itu, tapi saya nggak tahu ya, ini sebenarnya bagaimana itu implementasi kebijakan luar negeri kita ini berdasarkan sikap politik luar negerinya kita, bahwa kita bebas aktif, tidak berpihak kepada siapapun, kita non-blok ya, tidak berpihak kepada kekuatan A ataupun berpihak kepada kekuatan B, kita berdiri sendiri Bapak Ibu, kita berada pada posisi tersendiri. Jadi sehingga kemudian sebenarnya dengan sikap politik yang seperti itu sangat mungkin untuk Indonesia ini bisa berkontribusi lebih luasa dalam mewujudkan perdamaian yang terjadi antar sebuah negara ataupun ya konflik-konflik internasional. Itu besar sekali kemungkinannya Bapak Ibu, karena kita kan tidak berpihak. Ya, berbeda kalau sudah berpihak kan teman-teman. Itu kan sudah sikapnya sudah sangat berbeda ya. Tapi ini opini pribadi saya menurut pengertian saya perihal sikap politik bebas aktif ini Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi uraian juga di sini dijelaskannya bahwa memang kita di sini ya berperan sebagai mediator dan penengah dalam konflik. Nah, mana ada yang disebut sebagai mediator ataupun penengah kalau berpihak? Pastinya kan harus berada di tengah-tengah, tidak berat sebelah. Saya pikirnya seperti itu. Bagaimana menurut kalian Bapak Ibu sekalian? Tapi mengenai kabar bahwa Pak Presiden Prabowo mau datang ke Israel, itu sudah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri, katanya itu tidak benar ya. Jadi itu diberitakan sepihak saja Bapak Ibu sekalian. Dan yang benar itu kan waktu yang lalu kan Pak Presiden Prabowo ikut ya menghadiri penandatanganan perdamaian di Gaza, yang juga di situ kan ada beberapa kepala negara lain, dan itu yang luar biasa sebenarnya menurut saya ya.